Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah Jumat Islamic Center Al-Istiqomah yang saya hormati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan pada diri saya sendiri dan untuk antum semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, insya Allah saya akan sampaikan apa yang telah saya sampaikan di pengajian Rabu malam di masjid ini, yaitu 10 wasiat daripada Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham atau Abu Ishaq adalah seorang ulama besar di Basrah. Pada saat itu Syaqiq bin Ibrahim meriwayatkan, marra Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham berkunjung ke pasar Basrah. Fajtama'an nasu ilaih. Lalu kemudian orang mengerumuninya. Faqalu, dan mereka berkata, mengadukan persoalan mereka kepada seorang ulama besar ini. Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, inna Allah yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Wahai Abu Ishaq, kunyah daripada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, sesungguhnya Allah telah berkata di dalam Al-Quran, berdoalah engkau kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Wa nahnu nad'uhu mundzud dahr. Kata mereka, sementara kami sudah 1 tahun berdoa kepada Allah, wala yastajibu lana, maka tak kunjung pun doa kami itu dikabulkan. Nah, lalu berikanlah kami fatwa. Apa wasiat yang bisa kau berikan kepada kami? Ternyata Ibrahim bin Adham katakan, ya ahlal Basrah, qad matat qulubukum ala 10 asya. Yang menyebabkan doamu tak kunjung atau tak akan lagi dikabulkan oleh Allah disebabkan karena hati kalian. Dengarkan, jawabannya hati. Karena hati kalian telah mati dalam 10 perkara. Coba kita deteksi masing-masing. Hati kita mati nggak benar? Kalau memang mati dari 10 perkara ini, wajar kalaupun doa bersujud-sujud lama, mengangkat tangan yang lama, maka tak akan ada pernah pengkabulan doa itu dari Allah. Deteksi satu-satu. Qala Ibrahim, maka Ibrahim bin Adham berkata, 1, haraftumullah walam tu'addu haqqah. Hatimu mati dan menyebabkan doamu tidak dikabulkan adalah kau mengakui punya Tuhan yang bernama Allah, tapi tak pernah kau tunaikan haknya. Wajar ada di antara kita yang tidak tunaikan haknya, beribadah dengan benar kepada Allah. Ada yang tidak sholat, jelas nggak mungkin doanya dikabulkan. Ada yang sholat tapi bolong-bolong, jelas doanya nggak akan dikabulkan. Ada yang sholat tapi tidak khusyuk, jelas doanya tidak akan dikabulkan. Ada yang sholat tapi tidak sungguh-sungguh menegakkan sholatnya kepada Allah, wajar kalau kemudian doanya tidak akan dikabulkan. Deteksi. Apakah saat sholat kau betul-betul terhubung kepada Allah sehingga tidak ada lagi kecuali antara dirimu dengan Allah, dan kemudian saat membaca Al-Quran bertetesanlah air matamu karena engkau hanya berdua di hadapan, berdua dengan Allah di dalam sholat.
Ya, benar. Wajar doaku tidak dikabulkan. 2, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bi. Kamu membaca Al-Quran tapi kau tidak mengamalkan isinya. Wajarlah kalau doamu tidak dikabulkan. Apakah benar? Ya, wajar. Ada di antara kita tidak bisa baca Al-Quran. Jelas. 2, baca Al-Quran pun tapi dia tidak mengamalkan membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran terbata-bata, dia tidak berusaha membenarkan. Dia baca Al-Quran gak benar tajwidnya, dia tidak berusaha untuk membenarkan. Dia baca Al-Quran, dia tidak ngerti karena dia tidak belajar bahasa Arab sehingga tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Lalu apa yang bisa ia ambil dari makna Al-Quran? Wajar kalau doaku tidak dikabulkan. Ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu menjadikan setiap hari-harinya bersama dengan Al-Quran, dan ia faham apa komunikasi Allah dengannya di dalam Al-Quran karena dia tahu maknanya. Kita cuman muslim, cuman mengakui bahwa kita berkitabkan Al-Quran, tapi kita buta dengan Al-Quran yang dikatakan kamatsalil himari yahmil asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Tak ubahnya bagaikan keledai yang membawa Al-Quran, membawa kitab. Ia tidak tahu bahwa yang dibawanya adalah Al-Quran dan tidak tahu isi yang terdapat dalam Al-Quran itu. Wajar tidak diterima doaku karena aku bagaikan keledai yang tahu cuma Al-Quran tapi tidak tahu isi Al-Quran. 3, wa za'amtum hubba nabiyyukum wa taraktum sunnatahu. Kau mengklaim bahwa Nabi Muhammad nabimu, tapi kau tak pernah berpikir mempelajari apa saja syariat atau sunnah-sunnah nabimu. Dari cara beribadahnya, apa saja ibadahnya, dan bagaimana akhlak yang benar dari nabimu. Kau tidak pelajari. Dari mana engkau akan tahu nabimu? Dari mana engkau akan kenal nabimu? Kau berkata kami beradab. Adab dari mana? Kau berkata orang timur beradab. Adab dari mana? Adab itu dari Nabi Allah. Wa kana khuluqul Quran. Adab yang aplikasinya dari Al-Quran, bukan dari daerah setempat. Kami berbudaya karena kami orang timur. Bohong. Kami berbudaya karena kami orang Jawa. Dusta. Kami berbudaya karena kami orang Sumatera. Salah. Karena banyak diantaranya justru budaya setempat itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu nabiyyukum. Kau tak mempelajari bagaimana akhlak nabimu. Begitu dipraktekkan sedikit akhlak Nabi, berusaha untuk mengikuti Nabi berjenggot, kau malah tidak suka. Mengikuti gaya Nabi dengan mengangkat celana dari mata kaki, kau malah tidak suka. Makanya wajar kalau kemudian doamu tak akan pernah dikabulkan oleh Allah. 4, wa qultum inna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumu. Kenapa doamu dikabulkan? Kau tahu, kalau kau sadar kalau setan itu adalah musuhmu, tapi kamu justru mengikuti jejak-jejak setan. Setiap hari ada dosa padamu. Dosa dari handphone, dosa dari mulutmu, dosa dari sikapmu, dosa dari akhlakmu kepada orang lain. Coba kau berusaha kurung dulu dirimu di rumah, sehingga tidak ada lagi dosa, dan jangan pernah kau buat dosamu dari HP-mu. Insya Allah barulah kemudian doamu akan dikabulkan. Lanjut. Wa qultum innakum mustaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Dan kau berkata, aku ingin masuk surga. Aku rindu dengan surga. Aku berharap masuk surga. Tapi engkau tidak tempuh jalannya ke sana. Iyalah, jalan ke surga itu adalah ketaatan. Seberapa ketaatan yang kau lakukan, seberapa banyak kelalaian yang kau lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa kata para ulama? Ibnu Qayyim katakan, kamu tahu
Diam aja tanpa fungsi, itu sudah ada dosa, itu sudah dosa dan kelalaian tanpa berbuat maksiat sekalipun. Lalu bagaimana kau akan dapati surga? Engkau memang tidak berusaha untuk tempuh jalannya. Mana ibadahmu? Diajak salat berjamaah kau tidak mau. Dipanggil pengajian kau juga acuh. Diajak menempuh jalan kebajikan, mari kita sama-sama, kau juga enggan. Lalu kau salahkan Allah ketika tidak terima doamu, padahal kamu sendiri yang membuat penghalangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Dengarkan lagi. Ibrahim bin Adham melanjutkan kepada penduduk Basrah yang hati mereka mati dari 10 perkara itu. Perkara yang keenam, yang hati mereka telah mati. Wa qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrabu minha. Engkau berkata bahwa engkau takut dengan api neraka, tapi kau tak ada usaha untuk menghindari darinya. Ada dosa kau terjang, ada dosa tangan kau jemput, ada dosa kaki kau langkahi, ada dosa lisan kau lalui, dan ada dosa telinga kau juga amalkan. Tutup semuanya. Dengarkan. Takhafunan nar. Seharusnya kau takut dengan neraka itu. Abu Talib yang diringankan oleh Allah azab untuknya. Dahsyatnya adalah gambarannya ketika kakinya disentuhkan ke bara api neraka, maka yang terbakar adalah otaknya. Kau katakan kamu takut, tapi kau masih berlumuran dengan dosa. Dan kenapa amal kebajikan tidak kau kejar? Wajar karena hatimu telah mati, sehingga terhalanglah doamu karena kematian hati itu. Berikutnya, yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Yang membuat doamu tidak dikabulkan adalah kau percaya bahwa mati itu memang ada, tapi kamu tidak punya persiapan untuk mati. Lupa aja. Al-kayyisu aktsaruhum lil mauti dzikra. Manusia yang baik itu yang selalu yang paling banyak ingat dengan kematiannya. Wa aktsaruhum wa ahsanuhum ba'dal mauti isti'dada. Dan orang yang paling baik persiapan amal kebajikannya setelah kematian, barulah dia orang baik, barulah hatinya yang gak mati, barulah doanya akan dikabulkan. 8. Wastaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Ini dia. Kamu tahu kenapa doamu tidak dikabulkan? Ada kebiasaan buruk padamu. Apa itu? Kau selalu sibuk cari keburukan orang lain. Kepo bahasa sekarang. Di medsos tambah lagi. Di kawan pun begitu. Kerjaannya mau cari kesibukan untuk mencari keburukan-keburukan orang. Sementara dia lupa dengan keburukannya. Tutup telingamu dan tutup matamu dengan keburukan orang. Buruk urusan dia dengan Allah. Perkara dia buruk benar urusannya dengan Allah. Kalau dia tidak buruk, urusanmu sangat besar dengan dia di akhirat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kamu akan mati Muhammad dan mereka akan mati semuanya. Dan yang paling berat di akhirat adalah kau akan dipintakan, dituntut pertanggungjawaban atas keburukanmu terhadap orang lain. Itu yang paling berat di hari akhir. Dengarkan. Ketika Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW karena kecemburuannya terhadap istri yang lain yang bernama Sofiyah,
Aisyah cuma berkata, "Hei Muhammad, ya Rasulullah, nggak usahlah terlalu begitu ke Sofia kan orangnya gini-gini. Cuman isyarat, menghinanya cuman isyarat. Maksudnya Sofia itu orangnya pendek, padahal nggak diomongin pendek, kan dia itu begini, begitu." Apa kata Nabi? "Ketahuilah, ucapanmu itu andaikan dicelupkan ke lautan, maka akan menjadikan lautan itu busuk semua, kotor semuanya, saking buruknya ketika engkau bicarakan aib orang lain." Coba introspeksi, seberapa banyak kita telah bicarakan aib orang, seberapa banyak telah kita ungkap, obrolin keburukan orang. Lihat, baik yang benar ataupun yang tidak benar. Wajar kalau kemudian hati kita mati dan doa kita tak akan pernah mungkin dikabulkan oleh Allah. Minta maaflah kepada orang yang pernah kita zalimi. Seumur-umur dosa ini tidak akan pernah dihapus. Bertobat sekalipun tidak ada hapusnya, kecuali datang dan minta maaf. Kalau tidak, maka di akhirat tetap akan tahtasimun, akan dipanggil untuk kemudian disidangkan, dan engkau hanya berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Aku menyesal ya Allah, andaikan dulu aku bukan manusia, andaikan dulu aku adalah tanah, sehingga tidak ada lagi waktu bagiku untuk disidangkan gara-gara keburukanku kepada orang lain. 9. Wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kenapa doamu tidak dikabulkan? Kenapa hatimu mati? Jawabannya, karena kau telah banyak menikmati, memakan, minum, memakai nikmat Allah, tapi kau tak pernah selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukur yang dimaksud? Para ulama jelaskan, diantaranya oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Syukur itu orang betul-betul bersyukur ada 3. 1, ucapannya selalu alhamdulillah, selalu berhubungan dengan menyebut nama Allah. 2, hatinya menambah keimanannya sehingga ia selalu dekat dengan Allah, khusyuk kepada Allah. 3, amal perbuatannya berada dalam kebajikan. Bila 3 ini tidak ada pada seorang, berarti dia syukur bohong dan syukur dusta. Jadi tidak ada istilah syukuran. Syukuran. Ngasih makan ke orang, dianya nggak sholat, dusta. Syukur aku kepada Allah, tapi hatinya menjauh dari Allah, tidak ingat Allah, bohong. Dia berkata syukur kepada Allah, tapi kemudian dia tidak tegakkan amal salih, bohong. Karena syukur itu 3, lidahnya selalu mengingat Allah, hatinya selalu dekat dengan Allah, amal perbuatannya senantiasa terbimbing dalam kebajikan, baru dia menjadi orang yang bersyukur yang benar. 10. Wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Nah, hatimu mati pada yang ke-10 ini, sehingga wajar kalau kemudian doamu pun tak akan mungkin dikabulkan. Wadafantum mautakum, kau menguburkan orang-orang yang mati di antaramu, walam ta'tabiru bihim, tapi sedikit pun engkau tidak mengambil ibrah dari kematian orang itu. Ada orang mati diberitakan kepadamu, kau istirja, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah hatimu tersentuh ingat dengan kematian lalu kau menangis kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa sebelum kematian menjemputmu? Enggak. Bahkan kau tidak hadir kepada kematiannya. Kalaupun kau hadir, kau bercanda. Di masjid kau bercanda saat menyolatkannya. Ada juga tidak mau menyolatkannya. Saat membawa ke kuburan, tidak ada di hatimu kepikiran bagaimana kalau aku mati. Di kuburan pun kau bercanda. Saat dimenamkan, tidak ada sedikit pun menyentuh ke hatimu kematian orang ini. Wajar kalau kemudian karena hatimu mati, maka tak mungkin doamu akan dikabulkan. Fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana mungkin, kata Ibrahim bin Adham, ketika 10 perkara ini sudah tidak ada padamu dan membuat hatimu mati, fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana mungkin doamu akan dikabulkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.